Rema hari ini, Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Hampir semua orang pernah mendengar tentang Nick Vujicic, bagaimana ia dilahirkan tanpa lengan dan kaki. Namun justru ia berhasil menginspirasi banyak orang untuk tidak patah semangat dalam menjalani kehidupan. Namun ada sebuah perjalanan panjang yang harus dilaluinya sebelum ia menjadi seperti sekarang ini. Pada masa kecilnya, ia sempat begitu marah dengan Tuhan. Ribuan kali ia berdoa supaya Tuhan mengadakan mujizat dengan menumbuhkan lengan dan kakinya. Ia depresi, ketakutan akan hidupnya, kekecewaan dan amarah bercampur menjadi satu, sampai ia sempat hendak bunuh diri. Namun ketika kasih Tuhan terus menjamah dan Nick mau untuk bangkit, memperjuangkan hidupnya. Dan perlahan, ia mulai bisa melawan ketakutan, serta amarahnya kepada Tuhan dan juga pada keadaan. Hatinya menjadi ringan, sukacita pun mengalir di hatinya. Ia mulai bisa bersyukur atas keadaannya. Saat itulah, perlahan-lahan Nick menemukan arti hidup yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Ia menjadi pribadi yang bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang terpuruk dan putus asa untuk bangkit kembali menemukan harapan mereka. Hal yang sama juga dialami oleh Daud. Sejak kecil, iblis terus-menerus berusaha menghancurkan hidupnya dan mencuri sukacitanya. Sebagai anak bungsu dan berperawakan kecil, ia tidak dianggap oleh ayah dan kakak-kakaknya sendiri. Namun Daud mengalahkan segala kekecewaan, perasaan tertolak, diabaikan dan lain sebagainya. Bahkan Daud menuliskan di kitab Mazmur bagaimana ia tidak hanya bisa bersukacita tetapi juga bisa bersorak-sorai. Itulah yang membuat Daud bisa terus maju menjadi orang hebat bersama Tuhan. Di momen yang mendekati Natal ini, mari kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman seperti dalam kisah di atas. Jangan izinkan kesukaran, masalah, tekanan atau apapun mencuri sukacita yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Karena dengan begitu, sukacita akan datang di hati kita dan kita akan bisa terus bergerak maju, dipakai Tuhan, serta mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Adakah hal-hal yang membuat Anda kehilangan sukacita hari-hari ini? Jika Anda mampu mengalahkan itu semua dan mengizinkan sukacita itu ada di hati Anda, apa yang akan terjadi dalam hidup Anda? Apakah komitmen Anda untuk senantiasa waspada, supaya iblis tidak pernah punya kesempatan mencuri sukacita dalam hidup Anda? Tuliskanlah. Bapa, Engkaulah sumber sukacita kami. Kami tahu iblis akan senantiasa mencuri sukacita yang daripadamu. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami bisa menghancurkan segala ketakutan, kekhawatiran kami, sehingga sukacita itu tetap dan terus ada di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kita bangkit dan menghancurkan semua hal yang mencuri sukacita, maka sukacita surga yang ajaib akan kita terima.